Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan ngebahas Expendables 4. Gila, ini adalah film action ya, yang mungkin sama-sama kita tahu menjadi film action yang dibintangi sama banyak banget aktor action terkenal pada masanya. Lawas gitu ya. Dia ada Expendables 1 tahun 2010. Ini pemeran ada Sylvester Stallone ya, ada Jason Statham, ada Jet Li, ada wah banyak dah. Pokoknya ada Terry Crews juga, pokoknya ada Mel Gibson juga, ada Arnold Schwarzenegger. Gila, ini orang tuh pada yang kayak nungguin Expendables tuh yang kayak gila, pengen deh nonton Expendables gitu. 1, 2, 3, 4 dan yang keempat. Wah, gue bingung sumpah sama yang keempat tuh, gue udah excited banget. Ini balik lagi ya, gue mereview tanpa mengurangi rasa respect gue terhadap Iko Uwais gitu ya. Gue bangga, gue senang, dan alasan gue nonton Expendables 4 itu karena Iko Uwais. Jujur, kayak gue sangat bangga film Expendables 1 yang menjadi salah satu film action yang gue suka gitu ya. Dan ternyata aktor Indonesia bisa main di sana sebagai main villain, salah satu karakter penting di sana. Excited banget gue di sana. Gue kayak wow, gokil gitu. Pokoknya intinya tidak mengurangi rasa respect gue terhadap Iko Uwais, tapi harus gue akuin film ini cukup mengecewakan gitu ya. Ini bukan karena Iko Uwaisnya gitu, tapi lebih ke the whole plot gitu ya, karakter action gitu. Terus aduh, kita bahas satu-satu kali ya. Ini karena menurut gue cukup mengecewakan. Gue merasa satu hal yang mungkin perlu kita sentil di awal adalah dari plot, berarti atau mungkin cerita secara garis besar gitu ya. Gue ngerasa kayak ini gimana penulisnya gitu loh. Penulis yang menurut gue kayak ini cerita kayak masih draft berapa gitu loh. Harusnya cerita yang belum matang, yang masih harus beberapa draft lagi yang untuk dimatangin baru bisa tayang menjadi sebuah film gitu. Gue merasa ini bener-bener tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Karena banyak banget momen yang menurut gua terasa lompat-lompat dan tidak terasa emosinya sama sekali, dan nggak tahu sebenarnya tujuan itu apa. Jokesnya yang nggak kena, sama sekali nggak kena gitu ya. Padahal percakapan antara si Sylvester Stallone-nya sama Jason Statham itu lucu. Dari Expendables 1 tuh sama 2, mereka berdua tuh kayak dua karakter yang cinta nggak cinta gitu, seneng nggak seneng gitu. Kayak gue tuh benci sama lu, gue kesel banget sama lu, tapi gue sayang sebenarnya sama lu tuh brothers gue lah gitu. Tapi di sini gue tidak melihat itu gitu loh. Gue tidak merasa hal itu tuh menjadi suatu hal yang tidak emosional. Padahal di sini ada trigger kuat yang harusnya bisa jauh lebih emosional gitu. Itu yang gue rasain gitu. Gue merasa semua cerita itu lompat gitu loh, dan tidak ada emosinya. Banyak banget ya, mungkin harus kita inin bareng gitu ya, director sama writernya kayaknya tidak bisa memberikan atau emosi atau mungkin ekspektasi mereka terhadap penontonnya gitu. Jadi nggak sampai, apapun yang mau disampaikan tuh kayak nggak sampai gitu. Gue merasa cukup kecewa sih sebenarnya, karena gue udah seneng banget di situ ada Iko Uwais gitu. Jadi 30 menit pertama gue sudah merasakan ini, wah gue harus bertahan lagi nih nonton sampai akhir gitu. Mungkin kalian yang belum nonton gitu ya, balik lagi ya, menurut gua nonton aja gitu, karena ada Iko Uwais di sana. Lu pengen banget pasti melihat Iko Uwais berantem sama Jason Statham, itu udah suatu hal yang gokil lah gitu. Tapi harus lu terima resikonya kalau filmnya memang ya tidak sesuai ekspektasi lu gitu. Iko Uwais sesuai menurut gua masih banyak hal yang bisa dieksplor dari Iko Uwais gitu, karena bagus banget karakternya di situ. Oke, balik lagi kalau seandainya ngomongin ke skrip sama directingnya gitu ya. Kan ceritanya sebenarnya simpel ya. Cerita tentang Expendables itu tentang misi aja gitu loh. Misi si Expendables ini dibayar untuk melakukan sebuah misi dan lain sebagainya gitu. Gue ingat gitu, setiap orang tuh punya skillnya masing-masing gitu. Kayak Jason Statham tuh kalau nggak salah tuh jago mainin pisau gitu. Terus si Sylvester Stallone itu jago ya pertama dia leadership, udah pasti ya. Dia leadership, planning gitu, otak di kepalanya dia tuh adalah mastermind dari misinya gitulah.
Terus ada si Gunner itu penembak jitu gitu. Ada siapa lagi gitu. Tapi gue melihat di sini tuh karakter-karakter itu kenapa tidak ada gitu. Merasa kayak semua tuh terasa karakter pembunuh biasa aja gitu. Bener-bener yang kayak mana nih gitu. Harusnya kan karakter-karakter ini sudah dibuild dari Expendable 1, 2 sampai 3 gitu ya. 3 gue juga kurang suka sih sebenarnya. Tapi oke lah. Lebih baik dibanding yang keempat ini gitu loh. Itu kan karakternya udah ke-build ya. Karakter developmentnya udah ada gitu. Kenapa ini malah gue merasa nonton tuh hilang aja. Gue gak deket sama penontonnya gitu. Gue gak bisa merasakan betapa sedihnya gitu loh. Ada momen sedih, betapa heroiknya. Gue tidak melihat itu gitu. Bener-bener gak melihat sama sekali dan tidak merasakan itu sama sekali gitu. Mungkin pas lihat Iko Uwais gue, gila Iko Uwais nih, mantap nih actionnya gitu loh. Gue suka ketika dia adu aksi gitu ya dan lain sebagainya, gue suka banget gitu. Hanya itu yang mengobati gue gitu loh. Karena mungkin balik lagi ya, gue senang gitu orang Indonesia bisa main di Expendables gitu. Dan tapi itu doang gitu. Sama Jason Statham lah, dua karakter itu lah. Jason Statham menurut gue cukup sedikit bisa mengobati gitu loh. Megan Fox, kita ngomongin Megan Fox gitu. Karakter Megan Fox yang menurut gue balik lagi terasa cuma-cuma juga gitu loh. Gue merasa kenapa ya, Megan Fox di sini tuh bingung gue peran itu apa. Kayak nggak make sense aja dia menjadi kru di situ. Dan perannya yang gue melihat tidak ada spesialisasinya. Yang gue cuma melihat kayak ini orang tidak sedang berperang, tidak sedang beraksi, atau mungkin sedang di mana aja tapi make upnya tebal gitu loh, make upnya terus alisnya gitu. Kayaknya menurut gue orang kayaknya kalau seandainya lagi menjalankan misi apalagi perang gitu, hidup dan mati gitu ya, kayak lu tidak berpikir dengan make up setebal itu deh gitu. Jadi kayak gue melihat kayak sosok lu cuma mau nunjukin ya ada Megan Fox cantik, iya cantik, dia daya tarik iya gitu, tapi nggak ada fungsinya gitu loh. Wah parah nih, gila, gue merasakan kekecewaan yang cukup dalam sebenarnya sama film ini gitu. Terus kita kalau ngomongin CG gitu ya, CGI dan action lah kita gabungin gitu. Bro, kenapa begini gitu loh. Gue actionnya gue merasa so-so banget gitu loh. CG-nya terlalu memaksakan. Gue kayak ini kan film setara ini ya, maksudnya film Hollywood ya gitu. Ini kan apa ya, peran pemainnya udah gila gitu loh. Kenapa di treatnya lucu gini gitu nih. Kayak gue merasa film Expendables kenapa jadi sitcom kayak gini gitu loh, jadi action komedi kayak gini gitu. At least kalau seandainya karakter atau plotnya sederhana biasa aja gitu ya, tapi ini gak biasa sih, ini parah gitu menurut gue. Ya lu actionnya lu buat mewah lah gitu, actionnya lu buat duar-duar gila lah gitu. Tapi ini CG-nya gitu terlalu maksa. Adegan-adegan heroik yang apa ini, naik motor terbang-terbangan ini ya. Gue memikir kayak ya udah, ini kalau seandainya memang dibuat tidak make sense sebenarnya it's okay, tapi nggak begini juga kali kalau kata Ojan sketsa gitu tuh kayaknya. Maksud gue gila, adegan actionnya pun juga tidak membantu gitu loh. Gue merasa setiap adegan actionnya juga tidak ada scoring yang mendukung. Gue cuma merasa apa ya, ambience-nya aja. Misalnya kayak lu lagi di kapal gitu ya, ketika lagi perang ya lu cuma mendengar suara peluru dan suara air di laut gitu, lagi di perahu soalnya. Udah, lu tidak ada merasakan musik kan, ding 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 ding. Kalau misalnya musik lu gitu kan, teret gitu, wah lu termasuk ke bawah gitu loh, masuk ke dalam gitu. Ini nggak ada, itu sama sekali nggak ada keputusannya gitu. Aduh, gua sampai ini panjang nih, harus bisa panjang nih, bahaya nih pembahasan ini tuh. Tapi itu ya kekecewaan gue sebenarnya sih. Intinya banyak banget hal-hal yang lucu, keputusan yang lucu, adegan aksi yang tidak juga membantu gitu ya. Gue berharap adegan one on one itu jauh lebih dieksplor, jauh lebih gila, karena Iko Uwais di sini udah ditunjukin skillnya luar biasa gitu ya. Senjata yang dia gunain tuh unik gitu. Gue pengen banget merasakan apa ya, final fight melawan Jason Statham di mana lu gila gitu berantemnya, senjata Iko Uwais tuh digunain gitu loh, sampai yang luar biasa lah gitu. Ini lo skill gua gitu. Tapi ini gila, Iko Uwais yang udah sebagus ini gitu loh, yang udah menurut gua cukup membuat gua pengen banget nonton Expendables. Tapi tidak juga, eksekusinya di akhirnya juga tidak begitu baik gitu loh.
terus mau coba ala-ala plot twist yang jadinya FTV. Aduh gue udah tebak banget akhirnya kayak gimana tuh, kayak wah parah bro, ini gue bener-bener kayak gue mencoba bertahan 1 jam 40 menit di bioskop tuh gila bro, lu kayak uji nyali lu di situ. Udah perasaan pengen angkat tangan gue ke kamera gitu kan. Tapi beneran separah itu kan ya. Gue nggak ngerti siapa gue yang merasakan ini doang atau gimana ya gitu. Balik lagi ya, review ini gue tidak sama sekali menjelek-jelekkan Iko Uwais dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai orang Indonesia gue cukup bangga banget, malah maksimal lah gue bangganya gitu ya. Tapi harus gue akuin tuh sebagai film ya ini kurang baik gitu. Expendables yang gue harap jauh lebih oke dengan semua karakter-karakter yang luar biasa gitu. Tapi sayang banget, sangat sayang banget. Padahal di sini ada yang main apa Ong Bak ya yang dari Thailand itu. Ada juga gitu. Itu satu scene yang menurut gue ini satu scene aja gitu ya. Ini lo terjebak dalam peperangan gitu. Terus lo nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba ada aja itu banyak banget nih kejadian ini kayak bisa nih. Caranya lewat ini aja. Caranya ini aja, kesini aja gitu. Gue tidak merasakan urgensi terdesaknya. Terus gue tidak merasakan solusi yang brilian. Karena yang ada yang kode respon gue, anjing kenapa lu gak dari tadi lu bilang kayak gitu loh. Lu bilang dong ini kan solusinya, kenapa lu harus lama banget gitu loh. Dan semua plotnya berantakan. Bingung gue mau ngomong apa lagi, kayaknya udah harus gue akhirin ini sebelum panjang banget gitu ya. Positifnya para aktornya aja kali ya. Menurut gue cuma melihat Sylvester Stallone, Jason Statham gitu ya, Gunner yang main jadi Gunner, Iko Uwais gitu. Ya udah itu aja gitu. Gue melihat mereka udah mantap lah gitu. Tapi untuk dari pengemasannya kacau bro. Scoringnya dari gue kayaknya 1/5. Bener-bener yang kayak kok bisa ya, kok bisa tayang gitu. Kayaknya harusnya masuk beberapa revisi lagi gitu ya. Draftnya diinin lagi dan mungkin sudah akhirnya Expendable seperti ini gitu. Dan buat lu yang belum ngikutin Expendable, saran gue ngikutin 1-2 cukup, enough banget gitu loh. Kalau lu mau nonton yang keempat silahkan, nggak apa-apa gitu. Apa mungkin gue yang udah nonton 1-2 jadi gue melihat karakter development yang dikembangkan, tapi yang di keempat dihancurkan, jadi sedikit kecewa. Atau lu yang belum nonton Expendables dan langsung nonton Expendables 4, lu merasa fine aja, tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Kalau review lu beda sama gue, it's okay, nggak apa-apa. Itu cuma saran aja dari gue. Paling segitu ya dari podcast Sinema Tengah Malam ya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, share juga ke teman kalian. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.